Sudah disiapkan bukunya? Materi yang akan kita pelajari pada semester 2 di bab ke-5 ini adalah mengenal Inkscape. Tentang apa itu Inkscape, kemudian tampilan jendelanya seperti apa, pengoperasian program Inkscape itu seperti apa, bagaimana cara menggunakannya ya, nomor 3 ini. Kemudian yang keempat ini menu-menu dan ikon apa saja yang ada di Inkscape, dan menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi di Inkscape. Nah, tentu kalian sangat apa sih Inkscape itu? Nah, mari kita akan pelajari. Nanti perangkat atau alat atau program yang akan kalian gunakan dalam semester 2 ini laptop dan komputer. Karena kalian belajar di rumah, kalian bisa menggunakan laptop dan komputer. Kalau biasanya kan kalian bisa menggunakan komputer yang ada di lab. Karena kalian sekolahnya dari rumah, kalian bisa menggunakan laptop atau komputer. Kalau tidak punya bagaimana Ustadz? Kalau tidak punya bisa meminjam punya kakak, punya ayah, atau punya ibu untuk belajar Inkscape atau belajar program pengolah grafis ini. Yang wajib diinstal atau dipasang di laptop atau di komputer kalian di rumah adalah program Inkscape ini. Nah, ini program Inkscape. Ini logonya Inkscape atau icon Inkscape, namanya Inkscape. Nah, ini tampilannya Inkscape. Bisa membuat bentuk-bentuk dan menulis di sini nanti. Oke, nanti kita akan pelajari bersama. Ini tampilan awal dari Inkscape. Nah, perhatikan contoh media promosi di bawah ini. Kalian bisa melihatnya di halaman 107 buku TIK kelas 5. Nah, perhatikan. Di gambar pertama ini adalah gambar sampul buku. Adalah buku sains untuk kelas 5. Ini ada gambarnya, ada tulisannya penerbit dan pengarangnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar brosur atau pamflet. Nah, buat kamu-kamu, ayo ikuti perjalanan liburan. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa membuat media promosi seperti ini menggunakan Inkscape. Oh ya, apa sih promosi itu? Ada yang tahu promosi itu apa? Promosi adalah suatu cara mengenalkan produk atau jasa. Nah, untuk orang yang belum mengenal produk atau jasa yang ingin kalian tawarkan, kalian bisa memanfaatkan brosur atau pamflet atau iklan yang kalian gunakan untuk memberitahunya kepada orang yang ada di sekitar atau biasanya masyarakat. Nah, itu menggunakan brosur. Nah, brosur itu dibuat atau didesain menggunakan program pengolah grafis atau program pembuat grafis. Namanya nanti ada Inkscape yang akan kita pelajari nanti. Oke, ini adalah contohnya media promosi. Ada gambar sampul buku dan ada gambar brosur. Nah, media promosi itu tidak hanya yang ini saja, kalian nanti bisa mempelajarinya yang lain. Nanti kita pelajari bersama. Oke. Selanjutnya, mengenal program pembuat grafis. Nah, program pembuat grafis itu banyak sekali macamnya. Contohnya Corel Draw yang sangat populer, yang banyak penggunanya. Corel Draw. Tetapi Corel Draw ini berbayar. Jika kalian ingin menggunakan Corel Draw, kalian harus membayarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, membelinya biasanya membeli lisensi dari Corel Draw. Kemudian ada Inkscape. Kalau Inkscape ini pembuat grafis yang gratis dan open source, free dan open source. Nah, bedanya ya sama, fungsinya untuk mengolah vektor. Nah, ini berbasis vektor untuk mengolah gambar, mengolah grafis, untuk membuat brosur, kemudian spanduk, majalah, kemudian ada sampul buku seperti tadi, iklan, dan lain sebagainya. Fungsinya sama, Corel Draw dan Inkscape. Tetapi kalau Corel Draw ini berbayar, kalau Inkscape ini free atau gratis. Oke, kita lanjutkan.
Bisa dimengerti ya anak-anak ya, bedanya CorelDRAW dan Inkscape. CorelDRAW ini penggunanya sangat banyak tetapi berbayar. Kalau Inkscape ini ada kalangan tertentu dan gratis. Biasanya ya digunakan untuk belajar seperti ini, yang gratis. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan sudah dibahas program grafis berbasis vektor yang free dan open source Inkscape itu. Kemudian free artinya program tersebut dapat digunakan tanpa harus membayar, tidak harus membeli. Kalian bisa langsung mendownloadnya dan menginstalnya di komputer atau di laptop kalian di rumah tanpa membayar atau gratis. Kemudian open source. Open source artinya apa? Kode program tersebut terbuka sehingga dapat dikembangkan oleh siapapun. Jika nanti kalian sudah besar ingin jadi pengembang dari program Inkscape ini, kalian bisa mengakses kode program tersebut. Jadi bisa mengembangkan sesuai yang kalian inginkan. Oke, itu open source. Kemudian Inkscape ini dikembangkan untuk sistem Linux. Jadi pertama-tama awalnya program Inkscape ini dikembangkan di sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini sangat jarang penggunanya. Untuk itu, Inkscape membuat untuk yang versi Windows atau yang macOS. macOS ini biasanya digunakan untuk Apple. Nah, ini macOS. Kalau Windows biasanya yang kalian gunakan di rumah, di lab komputer itu pakai Windows. Jadi rata-rata komputer yang dijual di pasar Indonesia itu menggunakan yang Windows atau yang macOS. Kalau Linux sangat jarang. Kemudian dilanjutkan, Inkscape ini dapat membuat berbagai desain media cetak. Nah, ini contohnya. Ada brosur, poster, logo, sampel buku, iklan, dan sebagainya. Nanti kita pelajari bagaimana cara membuat poster, membuat sampul buku, kemudian membuat brosur. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, nanti kalian harus menyimak video ini sampai akhir. Nanti Ustadz Rizal tunjukkan bagaimana cara mendownload program Inkscape dan cara menginstal program Inkscape. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tampilan dari jendela Inkscape. Perhatikan yang nomor 1. Kalian bisa mengikuti di buku kalian di halaman 110. Nah, itu bagian-bagian dari atau tampilan jendela dari Inkscape, menu-menunya di Inkscape. Yang nomor 1 ada title bar. Sudah diperhatikan halaman 110. Title bar berguna untuk menampilkan nama program dan nama file. Perhatikan di sini. Yang nomor 1 ini, nih, nama programnya Inkscape. Ini nama file karena baru awal dibuka namanya menjadi new dokumen 1. Nanti kalau sudah disimpan akan menjadi nama yang kalian ketikkan ketika menyimpan gambar Inkscape ini. Oke. Kemudian dilanjutkan nomor 2. Nomor 2 adalah menu bar. Menu bar berisi pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Pada Inkscape menu bar diwakili ini. Ada file, edit, view, layer, object. Nah, ini. Nanti setiap menu bar ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai yang sudah ditetapkan atau dibuat oleh Inkscape itu sendiri. Kemudian yang nomor 3 ada command bar. Command bar ini adalah jalan pintas atau shortcut untuk mengakses perintah yang ada di bagian menu. Misalnya ada save dilambangkan dengan disket. Kemudian icon printer untuk mencet dan sebagainya itu. Perhatikan. Ini adalah tombol cepat atau jalan pintasnya. Command bar namanya. Kemudian yang nomor 4 ada toolbox. Toolbox ini ada di sebelah kiri. Perhatikan, toolbox ini berisi peralatan yang digunakan untuk bekerja. Bekerja seperti apa? Bekerja untuk membuat grafis atau membuat gambar. Nah, itu seperti menyeleksi, menggambar, kemudian memberi pilihan warna menggunakan ini nanti. Membuat bentuk-bentuk menggunakan, nah ini ada persegi, ada oval, kemudian ada bentuk-bentuk bintang, dan ada lain-lainnya nanti kita pelajari bersama. Oke. Kemudian yang nomor 5 adalah page. Page ini yang berbentuk seperti kertas yang ada di tengah. Ini digunakan untuk sebagai tempat untuk membuat gambar.
Nanti kalian bisa juga menggambarnya di luar page ini, di luar kotak ini. Tetapi ketika nanti dicetak, tidak akan keluar kalau di luar kotak ini. Jadi usahakan nanti kalau membuat gambar atau membuat desain di dalam kotak ini, agar ketika di print atau dicetak bisa tercetak dengan baik, tidak terpotong. Oke, dimengerti ya? Page itu area atau tempat untuk bekerja. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini adalah palet. Palet ini adalah fungsinya untuk pilihan warna. Nah, ini bagian bawah ini. Ketika kalian sudah membuat objek atau gambar, kalian bisa memilih warnanya di bagian bawah. Nih, pilihannya, warnanya. Kemudian nomor 7. 7 ini adalah status bar. Status bar berisi informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang terdapat di bidang kerja. Jadi nanti aktivitas kalian di bidang gambar di page ini nanti teridentifikasi di status bar ini, nomor 7 ini. Ada penjelasannya, status barnya. Tuh, tampilan jendela yang ada di Inkscape. Ya, ada title bar, ada menu bar, ada comment bar, ada toolbox, ada page, ada palette, ada status bar. Nah, ada 7. Harus kalian ingat-ingat. Oke. Bisa dilanjut? Oke, dilanjutkan. Nah, itu materi pada hari ini. Mengenal program Inkscape. Jadi tidak ada praktek menggunakan Inkscape. Untuk itu kalian di rumah tugasnya, nah, ada tugas hari ini. Tugasnya apa hari ini? Tugasnya adalah menginstal program Inkscape di laptop atau di komputer kalian. Untuk itu kalian harus menyimak video ini sampai akhir karena ada cara untuk mendownload, menginstal Inkscape di laptop atau komputer kalian di rumah. Nah, ini Inkscape-nya dimasukkan di laptop kalian. Nah, supaya nanti ketika kalian ada tugas membuat gambar di Inkscape, kalian bisa menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Oke, yang ada di rumah kalian masing-masing tentunya. Kemudian, kalau sudah selesai menginstal Inkscape di laptop kalian, foto program Inkscape yang sudah terinstall di laptop atau komputer kalian. Kemudian, setelah difoto, kirim foto atau tugas di Google Classroom. Oke, dimengerti anak-anak ya, tugasnya nanti dikirimkan di Google Classroom. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk mendownload program Inkscape. Yang pertama-tama kita lakukan adalah buka Google Chrome atau yang ada di laptop kalian atau komputer kalian. Mozilla boleh, Google Chrome boleh. Nah, ini. Kemudian ketikkan download Inkscape. Nah, ini ada download Inkscape. Setelah terbuka, pilih yang paling atas. Download Inkscape 1.0.1. Ini yang terbaru. Oke. Nah, ini keluar tampilan pilihan. Jika komputer kalian menggunakan Windows, klik yang Windows. Jika kalian di rumah menggunakan Mac OS dari Apple, klik yang Mac OS. Oke. Karena pada umumnya laptop yang ada di pasaran adalah Windows, Ustaz Rizal pilih yang Windows. Kemudian klik yang 64 bit. Nah, kalau sudah klik yang Exe, install in Exe format. Nah, klik. Nah, tunggu sampai ini prosesnya. Ini adalah proses download. Tunggu 2 menit lagi sampai selesai. Nah, ini tampilkan semua. Oke, kalau sudah selesai tampilannya seperti ini. Di atau folder download kalian ada Inkscape, file Inkscape. Kemudian klik 2 kali di Inkscape ini, file Inkscape ini. Kemudian ada pilihan menu seperti ini, klik yes. Nah, ini ada
proses untuk menginstal Inkscape. Nah, ini. Kemudian klik next, klik agree, klik next lagi. Jangan lupa ini dicentang, create Inkscape desktop icon, dicentang dulu, kemudian next, next lagi. Oke, next lagi, install. Tunggu prosesnya sampai selesai. Beberapa menit. Kalau sudah selesai akan tampil seperti ini, finish. Klik finish untuk membuka, ini dicentang ya, klik finish untuk membuka program Inkscape yang baru saja kita install. Nah, tunggu sebentar loadingnya. Atau langsung kalian klik 2 kali di icon Inkscape yang tampil di desktop kalian. Inkscape ini memang ketika membukanya agak lama. Berapa saat? Nah, ini adalah tampilan Inkscape yang baru saja kita install. Di bagian kiri, ini apa namanya tadi? Ada toolbox, kemudian ada palet di bagian bawah. Ada command bar, ada title bar, ada apa? Menu bar. Nah, ini ada statusnya. Nah, oke, kita praktek sebentar sedikit. Nah, ini membuat lingkaran, membuat persegi, membuat bentuk bintang, mengetik juga bisa. Nah, ya, berbesar. Nah, seperti itu adalah cara untuk menginstal Inkscape. Oke, selamat dicoba di rumah anak-anak ya. Jangan lupa ketika sudah selesai menginstal Inkscape ini, kalian foto dan dikirimkan di Google Classroom. Oke, selamat mencoba di rumah anak-anak. Untuk pertemuan kali ini bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.